Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang ketahanan nasional dan bela negara serta contoh kasus yang mengancam ketahanan nasional yang pernah terjadi di Indonesia. Oke, yang pertama, kita akan mencari tahu dulu nih, apa sih ketahanan nasional itu? Jadi, ketahanan nasional atau national resilience merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama ketahanan nasional. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai pengertian bela negara. Jadi, menurut Purnomo Yusgiantoro, bela negara adalah sikap perilaku masyarakat yang dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan juga bernegara. Kemudian, apa saja sih dasar hukum tentang bela negara? Nah, dasar hukum untuk pelaksanaan bela negara di Indonesia telah dimuat di berbagai aturan. Ada beberapa pembahasan tentang bela negara yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain yaitu, yang pertama, ada pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang tercantum bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, ada di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, setelah kita membahas mengenai apa itu ketahanan nasional dan juga bela negara, selanjutnya mungkin akan timbul pertanyaan nih, bagaimana sih sebenarnya hubungan antara ketahanan nasional dan bela negara, dan bagaimana esensi serta urgensinya? Nah, jadi terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman, hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Selanjutnya, berikut ini adalah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yang mana kasus ini merupakan salah satu kasus yang dapat menjadi ancaman bagi ketahanan nasional. Jadi, 1 tahun yang lalu, tepatnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, telah terjadi aksi pengeboman di depan Gereja Katedral di Makassar. Nah, pelaku aksi pengeboman di gereja ini, menurut dua pengamat terorisme, merupakan aksi yang terkait dengan kelompok Jamaah Ansarud Daulah atau disingkat sebagai JAD. Peristiwa itu dilakukan sebagai aksi balas dendam atas penangkapan puluhan terduga teroris oleh Densus 88 Anti Teror Polri dan diduga sebagai amaliyah atau aksi menjelang bulan Ramadan. Menindaklanjuti hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menyebut akan terus menelusuri keberadaan sel-sel aktif JAD yang tersisa di Sulawesi Selatan. Jumlah anggota kelompok JAD di Sulawesi Selatan masih cukup banyak, kendati puluhan orangnya telah ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada serangan lanjutan. Nah, melihat kasus tersebut, yang harus segera dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengintensifkan gerakan kontra wacana ideologi transnasional Wahabi di Indonesia. Harapannya, program kontra wacana ini dapat mereduksi dan menghantam ideologi-ideologi yang menyimpang yang selama ini dianut oleh gerakan-gerakan sosial politik keagamaan. Nah, jadi kesimpulannya, kasus tersebut hanyalah satu dari beberapa kasus serupa yang pernah terjadi di Indonesia. Jika kita mengaca dari kasus tersebut, maka diperlukan upaya bela negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Seperti yang kita ketahui, ketahanan nasional dengan bela negara memiliki hubungan yang sangat erat, karena bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Nah, dengan adanya upaya tersebut, diharapkan tidak ada lagi kasus-kasus yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Nah, sekian pembahasan di video kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kita mengenai ketahanan nasional dan juga bela negara. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.